Pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah suatu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Prinsip-prinsip dan kaidah akuntansi, prosedur-prosedur, metode-metode, serta teknik-teknik dari segala sesuatu yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi dicatat dalam suatu periode tertentu. B. Tahapan siklus akuntansi. 1. Transaksi. Transaksi usaha adalah kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan juga sebagai hal yang handal atau wajar untuk dicatat. 3 transaksi ini biasanya dibuktikan dengan adanya dokumen. Sebagai contoh transaksi yang dapat terjadi dalam suatu perusahaan adalah pembayaran rekening, telepon bulanan, pembelian barang dagangan secara kredit, pembelian tanah dan gedung, dan lain sebagainya. Suatu transaksi tertentu dapat menimbulkan peristiwa atau keadaan yang mengakibatkan transaksi lainnya. Misalnya, pembelian barang dagangan secara kredit akan disusul dengan transaksi lainnya, yaitu pembayaran kepada kreditor. 2. Pembuatan bukti asli. Sebagaimana disebutkan di atas, transaksi yang terjadi biasanya dibuktikan dengan adanya dokumen. Suatu transaksi baru dikatakan sah atau benar bila didukung oleh bukti-bukti yang sah. Akan tetapi, harus pula disadari bahwa ada transaksi-transaksi yang tidak mempunyai bukti secara tertulis. Misalnya pencurian barang dagangan. Transaksi ini merupakan transaksi yang bersifat luar biasa. Semua transaksi baik yang terjadi secara rutin atau tidak merupakan bahan untuk menyusun laporan keuangan dengan jalan mencatat dan mengelola mau transaksi itu lebih lanjut. Bukti-bukti asli yang dapat mendukung setiap terjadinya transaksi antara lain kwitansi, faktur, dan bentuk-bentuk lain. Yang pertama, kwitansi. Kwitansi merupakan bukti bahwa seseorang atau badan hukum telah menerima sejumlah uang tunai. Yang kedua, faktur penjualan atau pembelian. Setiap penjualan secara kredit memerlukan bukti yang disebut faktur. Bagi si penjual, faktur tersebut merupakan faktur penjualan, sebaliknya, faktur yang dikirimkan kepada si pembeli merupakan faktur pembelian. Yang ketiga, bukti-bukti lain. Di samping kwitansi dan faktur terdapat bukti lain, misalnya nota-nota dari bank, atau nota debit atau nota kredit, serta bukti pengiriman atau penerimaan barang. 3. Pencatatan dalam buku harian, jurnal. Transaksi dicatat pertama kali yang disebut buku harian atau jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis dari transaksi entitas. Sebagaimana ditunjukkan oleh nama-nama kolom, jurnal memberikan informasi berikut. Tanggal merupakan hal yang sangat penting karena memungkinkan kapan terjadinya transaksi. Nama perkiraan, kolom debit menunjukkan jumlah yang di debit, kolom kredit menunjukkan jumlah yang kredit. Proses mencatat mengikuti 5 langkah berikut ini. A. Mengidentifikasikan transaksi dari dokumen sumbernya, misalnya dari slip, deposita, bank, penerimaan penjualan, dan cek. B. Menentukan setiap perkiraan yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut dan mengklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Aktiva, kewajiban atau modal. C. Menetapkan apakah setiap perkiraan tersebut mengalami penambahan atau pengurangan yang disebabkan oleh transaksi itu. D. Menetapkan apakah harus berdebit atau mengkredit perkiraan. E. Memasukkan transaksi tersebut ke dalam jurnal. 4. Pencatatan buku besar dan buku tambahan. A. Buku besar, ledger, untuk memudahkan menyusun informasi yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang memerlukannya, terutama pimpinan perusahaan. Ernaka perkiraannya yang sudah dihimpun di dalam buku harian tersebut harus pula dipisahkan atau digolongkan menurut jenisnya. Menggolongkan perkiraan menurut jenis perkiraan tersebut dinamakan menyusun buku besar. Besar itu merupakan penggolongan perkiraan menurut jenisnya. B. Buku tambahan atau subledger. Beberapa perkiraan memerlukan penjelasan secara terperinci untuk mendukung pas-pas neraca dan perhitungan laba rugi. Pada perkiraan piutang diperlukan penjelasan kepada siapa kita berpiutang, nama langganan, dan berapa saldo masing-masing langganan.
Pada perkiraan hutang diperlukan penjelasan kepada siapa kita berhutang, nama kreditur, dan berapa saldo masing-masing kreditur. 5. Neraca lajur. Setelah seluruh transaksi selama periode dibukukan di buku besar, dihitung setiap saldo masing-masing perkiraan dapat akan memiliki saldo debit, kredit, ataupun nol. Neraca saldo adalah suatu daftar dari saldo-saldo perkiraan dan karenanya menunjukkan apakah total debit sama dengan total kredit. Jadi, suatu neraca saldo merupakan suatu alat untuk pengecekan atas kecermatan pencatatan dan pembukuan. Dalam neraca saldo terdapat hampir semua perkiraan pendapat dan beban perusahaan. Dikatakan hampir semua karena masih ada pendapatan dan beban yang mempunyai pengaruh lebih dari suatu periode akuntansi. Itulah sebabnya neraca ini disebut dengan neraca saldo yang belum disesuaikan. Untuk itu diperlukan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menempatkan pendapatan pada periode di mana pendapatan tersebut dihasilkan dan beban pada periode di mana beban itu terjadi. Perkiraan yang akan memerlukan penyesuaian antara lain: 1. Biaya yang harus dibayar. 2. Pendapatan yang harus diterima. 3. Biaya yang dibayar lebih dahulu. 4. Pendapatan yang diterima lebih dahulu. 5. Penyusunan bangunan, mesin-mesin, dan lain-lain. 6. Pemakaian perlengkapan, official supplies, dan store supplies. 7. Kemungkinan piutang tidak dapat tertagih. 8. Persediaan barang dagangan. 6. Laporan keuangan. Cara penyiapan laporan keuangan yang terbaik adalah mempersiapkan laporan laba rugi terlebih dahulu, disusul dengan laporan perubahan posisi keuangan, dan terakhir adalah neraca. Elemen penting yang harus ada dalam laporan keuangan adalah nama perusahaan, nama laporan, tanggal atau periode yang dicakup laporan, dan rangkap laporan tersebut. 7. Jurnal penutup. Jurnal penutup ialah ayat jurnal yang memindahkan nilai sisa pendapatan, beban, dan pengambilan pribadi dari masing-masing perkiraan ke dalam perkiraan modal. Pendapatan yang akan menambah modal pemilik dan beban serta pengambilan pribadi akan mengurangi modal pemilik. Pada saat ayat penutup dipindah bukukan, maka perkiraan modal akan menyerap dampak dari nilai sisa perkiraan sementara tersebut. Walau demikian, pendapatan dan beban akan dipindahkan terlebih dahulu ke dalam perkiraan yang bernama ikhtisar laba rugi, yang akan mengumpulkan jumlah total debit dari seluruh jumlah beban dan total kredit dari seluruh jumlah pendapatan pada periode tersebut. Perkiraan ikhtisar laba rugi merupakan suatu tempat penyimpanan sementara yang akan digunakan pada proses penutupan. Kemudian, nilai sisa dari ikhtisar laba rugi tersebut akan dipindahkan ke dalam modal. 8. Neraca saldo setelah penutupan. Siklus akuntansi akan berakhir dengan neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah pengujian terakhir mengenai ketepatan penjurnalan dan pemindahan bukuan ayat jurnal penyesuaian dan penutupan. Seperti halnya neraca saldo yang terdapat pada pembuatan neraca jalur. Neraca saldo setelah penutupan adalah daftar seluruh perkiraan dengan nilai sisanya. Langkah ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa buku besar berada pada posisi yang seimbang untuk memulai periode akuntansi berikutnya. Neraca saldo setelah penutupan diberi tanggal berakhir periode akuntansi di mana laporan tersebut dibuat. Isi perkiraan neraca adalah nilai sisa akhir daftar permanen, yaitu perkiraan neraca, aktiva, kewajiban, dan modal. Di dalam tidak termasuk perkiraan sementara seperti perkiraan pendapatan, beban, atau pengambilan pribadi, karena nilai sisa perkiraan tersebut telah ditutup. Kesimpulan, siklus akuntansi adalah suatu proses pembuatan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode tertentu.
dimulai dengan terjadinya transaksi-transaksi yang dicatat dan dikumpulkan secara sistematis.